biaya yang tidak kita tahu, misalnya kayak uang kas, seragam, dan bagaimana tentang sistem limbah yang kita hirup? Saya mau nanyakan tentang seragam sekolah, Pak. Anggota DPRD Kabupaten Siak dari Partai Golkar Haji Asril SH Komisi 1 melakukan reses kedua titik Kampung Perawang Barat dan Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Senin tanggal 13 April tahun 2026. Acara dimulai jam 10 pagi, bertempat di PTN Grand Harpenas kilometer 11 dihadiri Ketua RT, tokoh agama dan diikuti ratusan warga setempat. Pada kesempatan itu, Haji Asril SH memberi kata sambutan, menyapa tamu undangan yang hadir, serta memberi kesempatan tanya jawab kepada warga untuk menyampaikan aspirasi, serta keluhan. Menurut Asril, ini adalah satu momen atau kesempatan untuk bertatap muka langsung bersama warga. Kami DPRD diperintah oleh pimpinan untuk menampung aspirasi sesuai jadwal musyawarah. Reses 2 itu harus dilaksanakan untuk inspirasi. Jadi di tengah-tengah keterbatasan anggaran ini, kami anggota DPRD untuk masyarakat menyampaikan inspirasi bagi kami. Kami diperintahkan oleh ketua pimpinan untuk menyapa warga. Salah satu reses ini. Jadi di reses inilah kami menyambut aspirasi masyarakat. Kalau ada masyarakat ingin bertanya ke kami masalah yang kita sampaikan tadi atau yang lainnya, kebetulan saat kami di Komisi 1, namun walaupun di Komisi 1 insya Allah yang lain mana bisa kita bantu, insya Allah kita bantu. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dewan yang diamanahkan ini bisa berkah, bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Kalau seandainya ada masyarakat yang ingin membutuhkan, insya Allah kita bantu. Tinggal kita meluruskan niat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga niat kita. Mudah-mudahan kita ikhlas sehingga kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak saya kan sekarang ini kelas 2 SMA. Ya. Mungkin tahun depan kelas 3. Ya. Jadi kalau untuk mendaftarkan secara untuk beasiswa itu bagaimana, Pak? Baik. Nah, untuk di Kabupaten Siak. Ya. Itu Apa yang saya pertanyakan itu adalah bagaimana kita yang saya alami ya Pak, dunia pendidikan, Ya. banyak yang bikin saya menangis. Terutamanya saya mendapat aduan dari anak saya, banyak teman-temannya itu putus sekolah Pak. Padahal kan sekolah itu udah gratis ya, tetapi masih ada yang putus sekolah dikarenakan biaya yang tidak kita tahu, misalnya kayak uang kas, seragam, dan bla-bla yang tidak kita ketahui gitu Pak. Jadi yang saya pertanyakan bagaimana supaya anak-anak yang putus sekolah ini bisa diperkecil gitu Pak, karena yang saya dapat itu banyak sekali teman-teman yang putus sekolah Pak. Sekolah apa tuh Bu? Negeri. Negeri. Iya negeri. Itu ada di dan juga ada di SD atau itu kebanyakan di negeri Pak. Itu ibaratnya cerita langsung dari anak saya yang SMP. Iya. Jadi pengeluarannya dana apa Bu? Dana yang tak terbuka misalnya kayak uang kas gitu kan Pak. Ya. Terus seragam, buku-bukunya gitu Pak. Ya. Jadi kendalanya di situ gitu. Dan ada lagi katanya pengutipan biaya apa gitu Pak. Ya. Kayak biaya mau jalan-jalan mungkin gitu kan. Reses 2 dilanjut di Kampung Pinang Sebatang Barat sekitar jam 14.30 sore. Reses 2 di Kampung Pinang Sebatang Barat dihadiri Kepala Dusun Sukajadi Pak Aswir, Ketua RT 01 Pak Muklis, Ketua Bapekam Pak Iswan, serta ratusan warga setempat. Kepala Dusun Sukajadi pada kesempatan ini menyampaikan rasa syukur atas kehadiran anggota Dewan Haji Asril yang telah melaksanakan reses di wilayah kami, yaitu umumnya sini di wilayah RK 02 dan RK 03 Dusun Sukajadi. Ini kami sangat bersyukur Pak, sehingga kehadiran Bapak anggota Dewan di sini bisa nanti menerima ataupun mendengar keluh kesah warga kami ini. Kalau bisa Bapak jawab itu jawab, kalau tak bisa aja kemana kami nak bertanya lagi, kan gitu ya. Kemudian juga mungkin saya di sini langsung aja nih Pak, mungkin nanti tak ada lagi saya ibaratnya menyampaikan aspirasi atau apa ya kan. Jadi saya selaku kepala dusun sini Pak, mungkin ibu-ibu sini, warga sini tahu juga nih
jalan kami sini Pak gelap kalau malam. Kecuali yang depan kantor desa, yang arah ke Bunak itu udah terang Pak. Yang arah ke bawah ke sungai ke rumah Pak tua kita Pak Yudi Stodo itu masih gelap di situ sampai ke sungai Pak. Alhamdulillah yang semalam tahun berapa 2025 semalam akhir tahun ini ada bantuan dari Ibu Abni sebanyak 20 titik. Itulah yang dipasang. Sisanya arah ke Simpang Impres semalam ya. Dapatlah entah berapa titik, tiga tiang dah apa. Selebihnya dari kantong desa bawa ke Simpang Impres lah. Seperti itulah adanya, karena kita juga berharap bantuan dari kabupaten. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin kebetulan Pak Haji Asril Doyong ini dari Partai Golkar dan bertugas di Komisi 1. Di Komisi 1. Jadi silahkan di Komisi 1 membidangi apa saja, nanti bisa sama-sama kita ketahui agar sama-sama kita paham. Tapi apapun itu tentunya kita berharap Waktu yang begitu singkat, waktu masuk asar kemudian nampaknya agak gelap ini, hujan mau turun, kita buka aja sesi tanya jawab. Mudah-mudahan dari sesi tanya jawab ini mudah-mudahan ada solusi untuk kita, bermanfaat untuk kita dan untuk kampung kita. Allahumma amin. Pak Dewan tadi di bidang pendidikan ya Pak. Terus yang Bapak BPK tadi mengajukan masalah penerangan lampu. Kalau saya lampu udah ada Pak penerangannya di rumah sendiri dengan biaya sendiri. Itu pun berkolaborasi dengan Bapak BPK dulu. Yang saya pertanyakan malah masalah pendidikan Pak. Masalah pendidikan ini di SMA itu ada yang namanya biaya kuliah tuh gratis. Tapi di situ ada desim 1 sampai 5, 6 sampai 10 tidak masuk. Sedangkan nanti kalau kita ngurus disuruh urus surat kemiskinan. Kalau saya pribadi tidak mau urus kemiskinan Pak, takut dihalus sama Allah. Tapi benar-benar nanti miskin ya Pak ya. Jadi pertanyaan saya, tolong jelaskan desim 1 sampai 5 itu apa, kenapa? Terus yang 6 sampai 10 itu seperti apa kriterianya Pak? Terus terang anak saya ini tahun kemarin mengikuti tes itu tidak lulus di perguruan tinggi. Dibilangin ngurus yang ini itu Pak. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Evi Flora Haryanto Sirait. Saya ingin bertanya tentang lingkungan kita yang kebetulan kita berada di sebelah PT Indah Kiat yang kita ketahui dia mempunyai limbah. Iya. Yang ingin saya pertanyakan Pak, bagaimana tentang sistem limbah yang kita hirup? Karena kita kan terkadang nggak sampai di sini aja, kadang mau ke kilo 1, 2 sampai 10. Kalau ketika sudah hujan, dia mengeluarkan limbah yang baunya menyengat. Yang mau saya pertanyakan ini bagaimana sistem pemerintahnya mengatasinya? Baik. Terima kasih Pak. Oke Bu. Nama saya Yulia. Saya mau menanyakan tentang seragam sekolah Pak. Baik. Kemarin kan anak saya masuk SD kelas 1, katanya bakalan dapat seragam sekolah kan Pak. Tapi sampai sekarang belum juga dapat seragam Pak. Baik Bu ya. Usaha mandiri, kita bagaimanapun harus berusaha, dengan kita berpatok kepada pemerintah pusat maupun daerah. Lebih bagus kita berusaha sendiri mandiri. Kami insya Allah nanti akan membuat kolam Bu. Kolam, kemudian kita bikin kelompok di arah, kalau nggak salah kolam kita harus sekitar 100-an lebih. Nanti satu desa tuh kita buat kelompoknya entah 25 orang, 30. Kemudian kita kasih kolam entah 5, entah 6. Kemudian kita kasih bibit nanti Bu. Pokir, dana pokir kita arahkan ke sana. Ini insya Allah kita ciptakan Bu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terrealisasi sehingga pengangguran bisa kurang dan kita bisa mendapat income dari. Hujan kan? Sindo86tv.com dari Tualan Kabupaten Siak Provinsi Riau melaporkan.